Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain dengan NIM 241117444001. Dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya yang berjudul mengetahui internet aman dan nyaman bagi anak SD. Pada penjelasan pada bab ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang. Literasi digital ini di SD merupakan kecakapan media digital dengan baik, benar, dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi pembelajaran, mencari solusi masalah, menyelesaikan tugas belajar, dan lain-lain. Penggunaan literasi digital ini akan membuat seorang guru dapat menghemat tenaga, waktu, dan biaya, serta memperluas jaringan, memperluas informasi, dan memperkuat pencapaian pengetahuan. Maka dari itu, secara umum dapat dipahami literasi digital ini adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital secara daring maupun luring agar dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Pada tahun 2017, bukan untuk mengamankan data saja, akan tetapi untuk dapat melindungi data pribadi agar terhindar dari kebocoran. Adapun untuk menjaga keamanan digital ini juga seperti kebocoran yang kayak Kominfo, Cybersecurity, dan Deloitte tahun 2020. Untuk tujuan penelitian, yang pertama meningkatkan kesadaran, yang kedua mengembangkan kebijakan, yang ketiga edukasi media, yang keempat strategi perlindungan, yang kelima mendorong penggunaan positif. Untuk manfaat penelitian ini yang pertama, keamanan diri. Anak-anak belajar tentang risiko online seperti perundungan, cyber, dan penipuan sehingga dapat melindungi diri mereka. Yang kedua, penggunaan yang bijak. Mereka diajarkan untuk membedakan informasi yang benar dan salah agar dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, privasi. Anak-anak memahami pentingnya menjaga informasi pribadi dan cara melindunginya. Anak-anak juga dapat memahami pentingnya menjaga informasi pribadi dan cara melindunginya. Selanjutnya, interaksi positif. Interaksi positif ini mengedukasikan pada anak tentang cara berinteraksi secara positif di dunia maya dan mengurangi potensi konflik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan teknologi. Dengan pemahaman yang baik, anak-anak juga dapat memanfaatkan internet untuk belajar dan eksplorasi. Yang keenam, pengembangan sosial. Pengembangan sosial ini mereka juga dapat terhubung dengan teman-teman dan membangun hubungan positif secara online. Kelebihan internet. Yang pertama, keamanan online. Dua, pengembangan keterampilan digital. Tiga, membangun etika digital.
Keamanan online ini ya seperti kayak penipuan, bullying, dan konten yang tidak pantas untuk dicontoh anak-anak. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Pada pengembangan keterampilan ini, anak-anak juga bisa dapat menggunakan alat digital secara efektif, yang penting untuk pendidikan dan karirnya dan mengejar karir di masa depan. Yang ketiga, membangun etika digital. Membangun etika digital ini, anak-anak dapat diajarkan tentang tanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan cara menghormati privasi orang lain. Yang selanjutnya, kekurangan internet pada anak. Yang pertama, terlalu bergantung pada teknologi. Yang kedua, risiko informasi salah. Yang ketiga, pengawasan yang dibutuhkan pada orang tua. Yang keempat, ketergantungan pada keamanan teknologi. Yang pertama, terlalu bergantung pada teknologi itu sepertinya anak-anak mungkin menjadi terlalu bergantung pada internet untuk belajar. Ya, anak-anak mungkin dapat menjadi terlalu bergantung pada internet untuk belajar, sehingga mengurangi interaksi sosial dan kegiatan fisik. Yang kedua, risiko informasi salah. Meski dilatih untuk mencari informasi yang tepat, anak-anak masih bisa terpapar informasi yang salah atau menyesatkan. Yang ketiga, pengawasan yang dibutuhkan. Seperti orang tua atau guru perlu mengawasi penggunaan internet anak yang bisa menjadi tantangan di era digital ini. Yang keempat, ketergantungan pada keamanan teknologi. Anak-anak mungkin merasa aman hanya karena adanya perangkat keamanan, sehingga mengabaikan tanggung jawab pribadi mereka. Untuk metode penelitian, pada metode penelitian ini siswa dapat mempermudah komunikasi jarak jauh antara siswa dengan guru sehingga siswa dapat terbantu jika mengalami kendala dalam hal pembelajaran. Penggunaan internet ini juga dapat menjadi salah satu cara variasi yang digunakan oleh guru ajar atau metode pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, dalam rangka kreativitas pada anak SD. Dalam rangka kreativitas ini, internet anak juga bisa mengembangkan melalui aktivitas dan platform yang menyenangkan, yaitu penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang cara menggunakan internet dengan bijak dan aman. Ini mencakup pendidikan tentang privasi, perilaku online yang baik, dan cara melaporkan perilaku yang mencurigakan. Dengan pengetahuan ini, anak-anak dapat tepat menjadi penjelajah dunia digital dengan lebih percaya diri dan terlindungi, sambil memanfaatkan berbagai manfaat yang ditawarkan internet. Orang tua dan guru juga memiliki peran penting dalam mendampingi atau memantau aktivitas online kepada anak-anak. Dengan pendekatan yang kita sepakati, kita dapat membantu anak-anak memanfaatkan internet sebagai alat yang positif untuk belajar dan berinteraksi. Selanjutnya, untuk kesimpulan, internet aman dan nyaman untuk anak sekolah dasar berarti menciptakan lingkungan digital yang melindungi mereka dari konten berbahaya, dan interaksi ini memang tidak pantas.
Penting untuk mengajarkan anak-anak cara penggunaan internet dengan bijak, termasuk mengenali informasi yang akurat dan tidak membagikan data pribadi. Nah, pengawasan orang tua ini juga sangat penting, dan penggunaan aplikasi yang nyaman juga berperan besar dalam menjaga keamanan anak. Dengan pendekatan yang tepat, interaksi dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat dan menyenangkan bagi anak-anak. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Dan sebelumnya itu, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.